Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Irama Widya. Hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal penilaian akhir semester atau PAS Biologi SMA kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan membahas 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Langsung saja kita kerjakan soal yang pertama. Untuk membuat hipotesis yang baik, kita perlu A. Memahami permasalahannya dan mempunyai penalaran yang baik. B. Mengumpulkan data dengan cermat. C. Mengumpulkan fakta melalui pengamatan. D. Melakukan eksperimen. Dan E. Memahami metode ilmiah. Soal ini membahas mengenai hipotesis, yaitu dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam membuat hipotesis, peneliti harus mengacu pada pendapat atau teori dari ahli. Atau dapat juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, untuk membuat hipotesis, kita harus memahami permasalahan yang kita teliti dan memiliki penalaran yang baik agar dapat mempertimbangkan fakta-fakta dari pendapat atau teori dari ahli tersebut untuk menghasilkan hipotesis yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan teori yang ada. Jadi, jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Di rumah sakit A terdapat kasus 2 anak perempuan yang tertukar, yaitu anak perempuan berkulit putih atau X dan anak perempuan berkulit sawo matang atau Y. Ada 2 keluarga yang mengakui X sebagai anak kandungnya karena kedua orang tua dari keluarga tersebut merasa memiliki kulit putih. Untuk mencari solusi dari kasus tersebut, kita dapat merujuk pada ahli di bidang A. Fisiologi, B. Histologi, C. Genetika, D. Biokimia, dan E. Embriologi. Soal ini membahas mengenai bidang kajian atau cabang-cabang ilmu biologi. Jadi, kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Yang pertama yaitu fisiologi. Fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang bidang kajiannya adalah fungsi alat-alat tubuh dan proses yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, histologi. Histologi ini adalah cabang ilmu biologi yang bidang kajiannya jaringan tubuh. Yang ketiga adalah genetika. Bidang kajian dalam ilmu genetika adalah cara pewarisan dari induk kepada keturunannya. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk memecahkan masalah tersebut dapat merujuk kepada ahli genetika. Yang nantinya ahli genetika tersebut dapat menentukan siapa orang tua sebenarnya dari anak X dengan melakukan serangkaian tes seperti tes DNA atau tes golongan darah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal nomor 3. Kelompok hewan yang merupakan tingkatan satu jenis adalah A. Kambing, sapi, dan kerbau. B. Ayam horn, ayam kate, dan ayam walnut. C. Ayam horn, angsa, dan burung pelikan.
D. Ayam horn, tikus, dan kambing, dan E. Kucing, anjing, dan tikus. Nah, soal ini membahas tentang keanekaragaman hayati. Kalian tentunya masih ingat kalau keanekaragaman hayati itu dapat ditemukan pada tingkatan gen, pada tingkatan spesies atau jenis, dan pada tingkatan ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman atau variasi yang ditemukan di antara organisme yang berbeda jenis. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Adalah keanekaragaman atau variasi yang ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Misalnya perbedaan ciri dan sifat yang muncul pada manusia. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis, yaitu keanekaragaman atau variasi yang ditemukan di antara organisme yang berbeda spesies. Misalnya ada kacang kapri, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini dapat ditemui di ekosistem. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini, yang menunjukkan keanekaragaman tingkat jenis adalah pilihan jawaban B. Ayam horn, ayam kate, dan ayam walnut. Nah, ini menunjukkan adanya variasi pada jenis ayam. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Penulisan nama ilmiah yang benar menurut aturan binomial nomenklatur adalah. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu binomial nomenklatur. Jadi binomial nomenklatur adalah aturan penamaan yang baku untuk memberi nama makhluk hidup. Nah, dalam memberi nama tersebut ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Aturan yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Kedua, terdiri atas dua kata. Kata yang pertama menunjukkan nama genus, dan kata yang kedua menunjukkan nama spesies. Aturan yang ketiga, nama genus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan nama spesies diawali dengan huruf kecil. Nah, untuk penulisannya, kedua nama tersebut digarisbawahi diberi garis bawah yang terpisah atau ditulis miring. Contohnya untuk nama ilmiah pisang yaitu Musa paradisiaca. Nah, kata Musa di sini menunjukkan nama genus. Dan paradisiaca menunjukkan spesies. Nah, kata Musa diawali dengan huruf kapital, sedangkan huruf P untuk paradisiaca dengan huruf kecil. Nah, jadi dari kelima pilihan jawaban tersebut yang benar adalah pilihan jawaban E. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan nama-nama tanaman berikut ini.
Di antara pernyataan berikut ini yang salah berdasarkan data di atas adalah tadi sebelumnya kita udah bahas bahwa kata pertama pada nama ilmiah menunjukkan nama genus. Jadi Mangifera, Tamarindus, Hibiscus, Ficus ini adalah genus. Jadi pilihan A benar. Selanjutnya kata kedua menunjukkan spesies. Jadi pilihan B benar. Selanjutnya pilihan jawaban C, tanaman nomor 4 dan 6 termasuk ke dalam satu genus. Nomor 4 Ficus elastica, nomor 6 Ficus benjamina. Sama-sama memiliki genus Ficus ya. Jadi benar. Selanjutnya, tanaman yang memiliki tingkat kekerabatan paling dekat adalah tanaman 1 Mangifera indica dan 2 dan Tamarindus. Nah, ini salah karena keduanya berbeda genus. Pilihan jawaban E, tanaman yang memiliki tingkat kekerabatan paling dekat adalah 3 dan 5, Hibiscus thilaceus dan Hibiscus rosasinensis. Jadi benar karena keduanya berada dalam satu genus. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah D karena kita diminta mencari pernyataan yang salah. Selanjutnya soal nomor 6. Tanaman rumput pinto memiliki nama ilmiah Arachis pintoi. Tanaman kacang tanah memiliki nama ilmiah Arachis hypogea. Tanaman kacang tanah liar memiliki nama ilmiah Arachis duranensis. Hal ini berarti ketiga tanaman tersebut memiliki A. famili sama, genus dan spesies berbeda. B. famili sama, genus sama dan spesies berbeda. C. famili berbeda, genus dan spesies berbeda. D. famili berbeda, genus berbeda dan spesies sama. Dan E. famili berbeda, genus dan spesies sama. Nah, kita lihat nama ilmiah dari ketiga tanaman tersebut. Ada Arachis pintoi, Arachis hypogea, dan Arachis duranensis. Nah, di sini kita tahu bahwa ketiga tanaman ini memiliki genus yang sama, yaitu Arachis. Sedangkan mereka memiliki nama spesies yang berbeda, ada yang pintoi, ada hypogea, dan duranensis. Kita lihat pilihan jawabannya genus sama, spesies berbeda. Pilihan jawaban B benar. Nah, tanaman yang termasuk ke dalam genus yang sama sudah pasti dia masuk ke kelompok famili yang sama. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar daur hidup virus di atas, fase X, Y, dan Z secara berurutan adalah kita perhatikan daur hidup virus pada gambar itu. Nah, kita tahu bahwa salah satu ciri virus adalah dapat memperbanyak diri jika ia berada di dalam sel inangnya. Jadi si virus ini membutuhkan sel inang untuk memperbanyak dirinya. Nah, dengan cara dia bereplikasi, yaitu membuat salinan dari materi genetiknya. Jika kita perhatikan, maka daur hidup virus pada gambar di soal termasuk ke dalam jenis daur litik karena terjadi kerusakan pada sel inangnya, yaitu terjadi peristiwa lisis atau litik. Nah, tahapan dari daur litik pada replikasi virus adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menempelnya virus pada sel inang. Nah, ini adalah virusnya, ini sel inang. Nah, penempelan ini disebut juga tahap adsorpsi. Nah, tahap yang kedua yaitu virus menyuntikkan materi genetiknya pada sel inang. Kemudian materi genetik dari sel inang dihancurkan
dan kromosom dari virus mengambil alih peranan kromosom sel inang. Jadi tahap kedua adalah tahap injeksi atau penetrasi. Selanjutnya tahap ketiga, proses pembentukan materi genetik dan selubung protein virus untuk nantinya akan dijadikan virus yang baru. Jadi tahap ini disebut tahap replikasi atau tahap sintesis. Nah, selanjutnya tahap keempat adalah tadi kan di sini sudah dibentuk materi genetik virus yang baru, sudah ada selubung protein yang baru. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan. Jadi materi genetik dan selubung virus yang baru tersebut dirakit untuk menjadi virus yang baru. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap lisis. Nah, pada tahap ini proses perakitan yang tadi di tahap 4 udah selesai. Kemudian virus menghasilkan enzim yang menyebabkan sel inang mengalami proses lisis atau pecah. Jadi virus yang udah terbentuk bisa keluar dari sel inang. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban A. X adalah penetrasi, Y adalah sintesis atau replikasi, dan Z adalah perakitan. Selanjutnya soal nomor 8. Pada daur hidup virus, bagian yang sangat berperan dalam pembentukan virus baru adalah bagian kepala, dinding tubuh, bahan inti DNA atau RNA, bagian leher, dan bagian ekor. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa untuk virus bereplikasi dia menginjeksikan materi genetiknya kepada sel inang. Nah, dari situ nanti kromosom dari virus akan mengendalikan proses metabolisme sel sehingga dihasilkan virus baru. Jadi jawaban yang tepat adalah C, bahan inti DNA atau RNA. Selanjutnya soal nomor 9. Beberapa jenis bakteri, terutama jenis Bacillus sp, mempunyai kemampuan membentuk endospora. Bakteri tersebut membentuk endospora jika A. masuk ke dalam tubuh manusia, B. keadaan lingkungan buruk, C. akan berkembang biak, D. berubah menjadi bersifat parasit, dan E. akan membelah diri. Endospora adalah bentuk inaktif bakteri. Selanjutnya perhatikan gambar B. Nah, ini adalah endospora. Endospora dibentuk dengan membungkus sitoplasma dan inti sel dengan membran spora. Ada eksosporium, ada lapisan spora, membran plasma, dan lain sebagainya. Nah, di dalam sitoplasma tersebut terdapat ribosom. Endospora ini dibentuk ketika bakteri berada di lingkungan ekstrim atau lingkungan yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup, seperti misalnya suhu yang tidak cocok atau kekurangan nutrisi. Nah, nanti jika kondisi lingkungan sudah cocok untuk pertumbuhan bakteri, maka endospora akan berkecambah menghasilkan bakteri baru, seperti pada gambar C. Jadi bakteri akan membentuk endospora ketika berada di keadaan lingkungan yang buruk. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 10. Bakteri nitrat merupakan bakteri yang bersifat autotrof karena dapat hidup A. tanpa oksigen, B. menggunakan senyawa organik, C. menggunakan senyawa anorganik, D. tanpa cahaya, dan E. menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Nah, beberapa bakteri memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri atau disebut dengan istilah autotrof.
Nah, bakteri autotrof ini menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari atau hasil dari reaksi kimia. Nah, keduanya ini adalah zat anorganik. Nah, zat organik inilah yang akan digunakan untuk membuat makanan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, menggunakan senyawa anorganik. Selanjutnya, soal nomor 11. Berikut ini adalah daftar nama-nama bakteri yang merugikan. Bakteri yang termasuk penyebab penyakit disentri adalah, pada umumnya, dari nama-nama bakteri kita bisa mendapatkan clue atau petunjuk tentang penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari bakteri yang pertama, bakteri Escherichia coli atau E. coli. Pada dasarnya, bakteri ini adalah bersimbiosis dengan manusia untuk melakukan pembusukan sisa-sisa makanan di dalam usus besar. Namun, jika jumlah bakteri E. coli di dalam usus besar berlebihan, maka akan menyebabkan penyakit diare. Jadi, bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare. Bakteri yang kedua, Vibrio cholerae. Nah, dari namanya kita bisa tahu bahwa bakteri ini menyebabkan penyakit kolera. Selanjutnya, bakteri Shigella dysenteriae. Dari namanya kita juga tahu bahwa bakteri ini menyebabkan penyakit disentri. Bakteri keempat, Clostridium tetani, menyebabkan penyakit tetanus. Dan bakteri kelima, Diplococcus pneumoniae, menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, jadi jawabannya adalah bakteri ketiga, Shigella dysenteriae. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Berikut ini merupakan ciri-ciri organisme. Ciri-ciri makhluk hidup yang dapat menyebabkan penyakit tifus adalah, nah, untuk menjawab soal nomor 12 ini, kita harus tahu bahwa penyakit tifus itu disebabkan oleh bakteri atau virus atau mikroorganisme yang lain. Nah, jadi tifus itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Nah, jadi kita hanya perlu berfokus pada ciri-ciri bakteri. Yang pertama dapat dikristalkan. Ini adalah ciri-ciri virus. Jadi pilihan yang ada ciri nomor satunya salah. Selanjutnya materi genetik berupa DNA dan RNA. Nah, ini benar, ini adalah ciri-ciri bakteri karena kalau materi genetik berupa DNA atau RNA adalah ciri-ciri virus. Nah, jadi kemungkinan jawabannya adalah C dan D. Selanjutnya, ciri ketiga hanya berkembang biak pada sel hidup. Ini adalah ciri-ciri virus. Tadi kan sudah kita bahas bahwa virus hanya dapat memperbanyak dirinya jika berada di dalam sel inang. Nah, jadi pilihan yang ada ciri ketiga ini salah. Nah, dari sini kita dapat jawabannya yaitu D. Ciri nomor 2, materi genetik berupa DNA dan RNA. Ciri nomor 4, prokariot. Dan ciri kelima, dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Selanjutnya soal nomor 13. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Persamaan protista mirip jamur dengan jamur sejati ditunjukkan oleh nomor. Nah, protista dibedakan menjadi 3. Ada protista mirip jamur, protista mirip hewan atau protozoa, dan protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga atau ganggang. Nah, protista mirip jamur ini memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan
kingdom jamur atau fungi. Nah, kita tahu ya bahwa fungi itu tidak dapat berfotosintesis karena dia tidak memiliki klorofil. Jadi, ciri nomor 1 salah. Kita eliminasi pilihan jawabannya. Jadi hanya tersisa 2. Ciri yang kedua, struktur tubuh berbentuk benang atau hifa. Nah, ini adalah ciri khas jamur. Jadi, ciri nomor 2 benar. Ciri nomor 3, berperan sebagai pengurai. Nah, karena jamur tidak dapat berfotosintesis, maka dia bersifat heterotrof. Nah, makhluk hidup yang memiliki sifat heterotrof, dia bisa berperan sebagai saprofit, yaitu dia menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, atau dia bersifat parasit. Dia menumpang di makhluk hidup yang lain. Jadi, ciri ketiga benar. Kemudian ciri keempat, hidup di lingkungan lembab. Ya, betul. Jamur berhabitat di tempat yang lembab. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri persamaan antara protista mirip jamur dan jamur sejati adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan ciri-ciri hewan protozoa berikut ini. Hewan protozoa di atas termasuk kelas A. Rhizopoda, B. Ciliata, C. Flagellata, D. Sporozoa, dan E. Sarcodina. Nah, kita harus tahu bahwa protozoa itu dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Jadi di sini kita hanya perlu fokus kepada alat gerak dari ciri-ciri protozoa yang dimaksud, yaitu bulu cambuk. Bulu cambuk nama lainnya adalah flagella. Jadi, hewan protozoa yang dimaksud di soal termasuk ke dalam kelas Flagellata. Nah, kalau Rhizopoda, dia bergerak dengan kaki semu atau Pseudopodia. Kalau Ciliata, dia bergerak dengan silia atau rambut getar. Nah, kalau kelas Sporozoa, dia tidak memiliki alat gerak. Tidak memiliki alat gerak baik Pseudopodia, silia ataupun flagella. Nah, sedangkan Sarcodina ini adalah nama lain dari Rhizopoda. Selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan beberapa jenis protozoa. Protozoa yang menyebabkan penyakit malaria adalah, nah, kita harus tahu bahwa penyakit malaria itu disebabkan oleh Plasmodium. Nah, Plasmodium ini termasuk ke dalam kelas Sporozoa karena dia tidak memiliki alat gerak baik itu silia, Pseudopodia atau flagella. Nah, sekarang kita amati gambarnya. Gambar A. Di sini ada silia, berarti dia termasuk ke dalam kelas Ciliata. Gambar B. Dia bergerak dengan Pseudopodia. Gambar C bergerak dengan flagella. Gambar D ini juga silia. Nah, jadi yang E ini tidak memiliki alat gerak ya. Nah, jadi protozoa yang menyebabkan penyakit malaria ditunjukkan oleh huruf E. Jawabannya A berarti. Selanjutnya soal nomor 16. Suatu kelompok alga memiliki ciri hidup soliter di habitat air tawar atau laut.
mempunyai pigmen dominan fukosantin, memiliki klorofil A dan klorofil C, memiliki karoten, xanthofil, dan bereproduksi aseksual dengan membentuk zoospora. Alga tersebut tergolong dalam kelompok A. Rhodophyta, B. Chlorophyta, C. Cyanophyta, D. Phaeophyta, dan E. Chrysophyta. Nah, alga atau protista mirip tumbuhan dikelompokkan berdasarkan pigmen dominan. Yang pertama ada Rhodophyta. Rhodophyta ini adalah alga yang pigmennya didominasi oleh warna merah atau phycoerythrin. Yang kedua Chlorophyta, didominasi oleh pigmen warna hijau atau klorofil. Cyanophyta adalah alga yang pigmennya didominasi oleh warna hijau kebiruan atau warna cyan. Atau phycocyanin. Phaeophyta adalah alga yang pigmennya didominasi oleh warna coklat atau fukosantin. Dan Chrysophyta adalah alga yang pigmennya didominasi oleh warna kuning keemasan. Atau xanthofil. Nah, jadi alga yang dimaksud di dalam soal tergolong ke dalam kelompok Phaeophyta atau alga coklat. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam usaha manusia mencari sumber makanan baru, ternyata chlorella mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini disebabkan chlorella mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dan mudah berfotosintesis. Nah, kata kuncinya adalah dari berfotosintesis. Chlorella termasuk golongan A. Chlorophyta, B. Phaeophyta, C. Rhodophyta, D. Cyanophyta, dan E. Chrysophyta. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa pengelompokan alga adalah berdasarkan warna pigmen yang dominan. Nah, karena chlorella ini dapat berfotosintesis, maka sudah pasti dia termasuk ke dalam golongan Chlorophyta yang mempunyai pigmen dominan berupa klorofil. Selanjutnya soal nomor 18. Rhizopus adalah fungi yang perkembangbiakan seksualnya dilakukan melalui A. Basidiospora, B. Ascospora, C. Conidiospora, D. Zygospora, dan E. Chlamydiospora. Kita harus tahu dulu bahwa fungi pengelompokannya itu didasarkan kepada cara reproduksi seksual. Nah, Rhizopus termasuk ke dalam kelompok Zygomicota. Sehingga perkembangbiakan seksualnya dilakukan melalui zygospora. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 19. Pelapukan arca di Candi Borobudur diantaranya diakibatkan oleh sejenis lichen, sebab lichen A. mempunyai akar yang kuat yang dapat menembus batu, B. lichen memang merusak batu arca yang sudah lama, C. termasuk tumbuhan perintis yang mengeluarkan zat tertentu yang dapat melunakkan batu, D. merupakan tumbuhan epifit, dan E. merupakan simbiosis antara alga dan jamur. Nah, jadi lichen atau lumut kerak adalah
bentuk simbiosis dari jamur dan alga. Salah satu peranan lichen yang menguntungkan adalah sebagai tumbuhan perintis. Lumut kerak atau lichen disebut tumbuhan perintis karena dapat melepaskan fragmen talus yang sangat halus dan melepaskan zat kimia yang mampu melapukan permukaan batuan. Nah, apabila batuan yang sudah lapuk itu membentuk tanah, maka tumbuhan lain dapat hidup di sana. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, termasuk tumbuhan perintis yang mengeluarkan zat tertentu yang dapat melunakkan batu. Selanjutnya soal nomor 20. Di dalam ekosistem, cendawan berperan penting sebagai A. Konsumen kedua, B. Konsumen puncak, C. Konsumen pertama, D. Pengurai, dan E. Produsen. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa cendawan atau jamur dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi cara hidupnya melalui dua, yaitu sebagai saprofit atau parasit. Saprofit adalah menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, menjadi pengurai. Kalau parasit dia menempel di makhluk hidup yang lain, menempel atau menumpang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, karena jamur dapat menguraikan sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang mati. Selanjutnya soal uraian. Soal pertama, seorang siswa melakukan percobaan tentang pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kecambah pertama diletakkan di tempat gelap, sedangkan kecambah kedua diletakkan di tempat terang. Alasan siswa tersebut melakukan perlakuan yang berbeda pada percobaan tersebut adalah untuk membuktikan. Nah, pada soal ini diketahui seorang siswa sedang melakukan percobaan dan dia memberikan dua perlakuan yang berbeda. Yang pertama, pada kecambah 1, dia meletakkan di tempat yang gelap, yang menerima sedikit cahaya atau bahkan tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian kecambah kedua, dia meletakkan kecambah di tempat yang terang, yang memungkinkan kecambah menerima cahaya dengan intensitas tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan. Selanjutnya soal kedua. Apa dasar terjadinya keanekaragaman ekosistem? Nah, tadi sudah disinggung di awal bahwa keanekaragaman ekosistem dapat ditemukan di ekosistem di biosfer. Contohnya ekosistem gurun. Nah, di ekosistem gurun kita dapat menemukan adanya misalnya unta, ada kaktus, atau hewan dan tumbuhan yang lain. Terus misalnya ada ekosistem laut. Di ekosistem laut kita dapat menemukan ikan, ada terumbu karang, dan lain sebagainya. Perbedaan makhluk hidup yang menghuni setiap ekosistem ini dipengaruhi oleh letak geografis. Nah, letak geografis ini dapat mengakibatkan perbedaan iklim yang meliputi suhu, curah hujan, pola angin, perbedaan musim, dan perbedaan intensitas penyinaran matahari. Nah, semua faktor tersebut berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan tabel matriks karakter yang dimiliki oleh beberapa makhluk hidup di bawah ini. Buatlah kladogram berdasarkan tabel matriks karakter di atas.
Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat kladogram, mari pertama-tama kita urutkan spesies atau hewan dari yang paling sedikit memiliki karakter yang disebutkan, seperti mulut, kaki, rambut, plasenta. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat kladogram, pertama-tama kita harus membuat tabel untuk mengurutkan spesies atau hewan dari yang paling sedikit memiliki karakter yang disebutkan. Karakter yang pertama yaitu mulut. Yang kedua kaki. Ketiga rambut. Dan yang terakhir, plasenta. Nah, selanjutnya kita perhatikan daftar tabelnya. Kita cari dari hewan yang paling sedikit memiliki karakter. Yang pertama tentu saja cacing. Ya, karena cacing tidak memiliki semua karakter yang disebutkan. Nah, jadi di dalam kladogramnya cacing berada di garis paling luar. Di sini adalah cacing. Selanjutnya kita cari yang paling sedikit yang kedua, yaitu salmon. Karena dia hanya memiliki mulut, dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki rambut, dan juga tidak memiliki plasenta. Jadi salmon terletak di garis kedua. Nah, di sini adalah ciri yang membedakan antara cacing dan salmon, yaitu mulut. Selanjutnya hewan yang memiliki karakter paling sedikit yang ketiga, yaitu salamander. Nah, salamander ini mempunyai mulut dan kaki tetapi tidak punya rambut, tidak punya plasenta. Jadi dia berada di garis ketiga dengan ciri kaki ya sebagai ciri yang membedakan antara salmon dan salamander. Selanjutnya adalah koala. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa koala hanya memiliki mulut, kaki, dan rambut. Dia tidak punya plasenta. Jadi koala ada di garis keempat dengan ciri rambut sebagai ciri pembedanya. Dan yang terakhir adalah kucing. Nah, kucing ini adalah hewan yang memiliki semua karakter yang disebutkan. Jadi kucing ada di garis kelima dengan ciri plasenta sebagai ciri pembeda. Nah, cacing ini kedudukannya adalah sebagai outer group. Out group. Nah, cacing ini kedudukannya adalah sebagai out group atau grup terluar. Sehingga cacing diduga sebagai nenek moyang dari keempat spesies ini. Nah, sedangkan keempat spesies ini yaitu salmon, salamander, koala, dan kucing kedudukannya adalah sebagai in group.
Nah, jadi kladogram berdasarkan tabel matriks karakter di soal adalah seperti ini. Selanjutnya soal keempat. Mengapa virus dikatakan sebagai jembatan antara benda dan makhluk hidup? Jelaskan. Virus dikatakan sebagai jembatan antara benda dan makhluk hidup karena virus memiliki sifat makhluk hidup. Yaitu virus dapat memperbanyak diri jika dia berada di dalam sel-sel hidup. Virus juga memiliki materi genetik. Nah, tetapi virus juga memiliki sifat sebagai benda. Karena virus tubuhnya tidak tersusun atas sel, dia bukan sel. Karena virus tidak memiliki sitoplasma, tidak punya inti sel, dan juga tidak punya membran plasma. Nah, virus juga dapat mengkristal jika berada di luar sel. Itulah alasan mengapa virus dikatakan sebagai jembatan antara benda dan makhluk hidup. Selanjutnya soal terakhir. Mengapa lichen termasuk simbiosis mutualisme? Jelaskan. Nah, tadi udah kita bahas bahwa lichen adalah simbiosis antara alga dan jamur. Disebut simbiosis mutualisme karena kedua belah pihak, yaitu alga dan jamur, sama-sama diuntungkan. Alga diuntungkan karena alga dapat memperoleh air dan mineral dari jamur. Sedangkan jamur dia diuntungkan karena jamur tidak dapat berfotosintesis, maka jamur diuntungkan karena dia bisa memperoleh makanan dari alga. Dari hasil fotosintesis alga. Nah, itulah alasan mengapa lichen termasuk ke dalam jenis simbiosis mutualisme. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada PAS Biologi. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.